Halo sahabat Wismet, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa kembali pada video pembelajaran, yang mana untuk video pembelajaran hari ini kita akan kembali lagi belajar terkait dengan materi kelas 11 Matematika Peminatan KD 3.1, yakni menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri, yang mana untuk video kali ini kita akan fokuskan terhadap penyelesaian persamaan kosinus. Oke, untuk menyelesaikan sebuah persamaan kosinus, silahkan menerapkan rumus berikut. Yang pertama, fx sama dengan alfa, jangan lupa ditambah k dikali 360 derajat. Sedangkan untuk rumus penyelesaian yang kedua adalah min alfa ditambah k kali 360 derajat. Kemudian, sebelum berlanjut ke contoh soal, secara sekilas akan saya sedikit jelaskan kenapa kok bisa muncul persamaan penyelesaian seperti ini. Jadi awal mulanya adalah seperti ini teman-teman. Saya membuat kuadran dulu. Kita harus ketahui 0 derajat berada di sini, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan kembali lagi ke 360 derajat, berhimpit dengan 0 derajat. Jadi misalkan ada sebuah persamaan cos fx sama dengan cos alfa, katakanlah alfanya adalah sekian. Oke, fokus perhatian kita adalah pada bentuk kosinus, yang mana nilai kosinus dia positif di kuadran 1 dan juga kuadran 4. Silakan diingat kembali, kuadran 2 dia positif untuk siapa, kuadran 3 dia positif untuk siapa. Kemudian, kenapa di dalam rumus muncul K dikali 360 derajat? Sebenarnya, sudut itu dia bisa saja berputar sebanyak satu putaran penuh, dilanjutkan dengan sebesar alfa di depan tadi. Kalau 2 putaran juga bisa, 1 kali putaran, 2 kali putaran, dilanjutkan sebesar alfa, sehingga berlaku rumus umum yang pertama. Kemudian, kenapa kok bisa muncul persamaan penyelesaian yang kedua? Sedikit sama, alfanya tadi katakanlah segitu, 0 derajat di sini ya. Sekali lagi, cos selain di kuadran 1 yang positif ada di kuadran 4. Padahal yang namanya sudut sebesar alfa di kuadran 4, formulanya adalah sudut segini. Karena kita harus bermula dari 0 derajat. Dia adalah 360 derajat min alfa. Berarti awal mulanya gini, fx sama dengan 360 derajat min alfa ditambah, ini jika 1 kali putaran tadi. Kalau dia ternyata 1 putaran penuh, dilanjutkan dengan putaran sampai di titik itu lagi, berarti kan muncul K kali 360 derajat sebagaimana penjelasan saya yang pertama tadi. Ada angka 360 derajat di depan dan paling belakang. Coba kalau misalkan didekatkan, jadi min alfa ditambah K kali 360 derajat ditambah 360 derajat. Menggunakan hukum distributif, kalau ada 2 buah angka yang sama, dia bisa dikelompokkan menjadi satu saja, cukup satu saja. Tetapi K di sini dia dimasukkan ke dalam tanda kurung, kemudian plus 1 yang menghasilkan angka 360 derajat itu sendiri kan 1 kali 360 derajat. Berarti plus satunya saya masukkan di dalam tanda kurung setara dengan K yang di sini tadi. Padahal teman-teman harus ingat kembali, K tadi merupakan bilangan bulat. Kalau K adalah anggota bilangan bulat, ditambah dengan 1 yang mana 1 itu juga merupakan anggota bilangan bulat, maka K plus 1 itu adalah menghasilkan bilangan bulat pula. Dengan demikian bisa saya ubah penulisannya atau saya sederhanakan penulisannya menjadi K yang baru ya. K yang baru itu tadi
setara dengan K+1 yang paling awal. Nah, dengan demikian muncullah rumusan akhir fx sama dengan min alfa ditambah K kali 360 derajat. Seperti ini, jadi sama persis. Atau secara ringkas sebenarnya ada cara lain, yakni perlu kalian ketahui bahwa sudut jika arah putarannya adalah berlawanan dengan arah putaran jarum jam, justru sudut itu bernilai positif. Sedangkan sudut jika arah putarannya adalah searah dengan arah putaran jarum jam, justru nilai sudut itu bernilai negatif. Dan kalau kita cari cara ringkasnya, dari 0 derajat di sini sampai dengan titik yang berada di situ, dia kan seolah-olah di sini. Lebih sederhananya ke situ. Sebesar berapa? Sebesar alfa, tapi dengan putaran yang searah dengan putaran jarum jam, berarti di sini adalah negatif alfa. Selesai, muncul min alfa ditambah K kali 360 derajat. Sekarang kalau misalkan soal yang diberikan adalah soal dalam satuan pi, maka rumus yang bagian pertama tadi kita bisa ubah menjadi bentuk seperti ini. Fx sama dengan alfa ditambah K kali 2pi, karena 360 derajat dia setara dengan 2pi. Oke, dua rumus tersebut adalah rumus yang sama. Tetapi untuk pembahasan contoh-contoh soal kali ini, saya akan menitik beratkan terhadap rumus yang pertama saja. Oke, mari kita lanjutkan ke contoh-contoh soal yang ada. Soal yang pertama. Penyelesaian dari soal tersebut adalah kedua ruas harus dalam bentuk kosinus. Padahal kita lihat ruas kanan belum dalam bentuk kosinus. Setengah akar 3 itu merupakan cos dari 30 derajat. Dengan demikian, 2x-nya adalah sebagai fx dan 30 derajatnya sebagai alfa. Di sini meskipun 2x dan 30 derajat masih bisa disederhanakan, ini nggak boleh loh menjadi cos x sama dengan cos 15 derajat di sini. Ini adalah salah besar. Kalau kalian menjadikan cos x sama dengan cos 15, dia akan berpengaruh pada proses perolehan jawaban pada langkah-langkah berikutnya. Tetap gunakan yang apa adanya dulu. Kemudian, setelah kita temukan fx-nya sekian dan alfanya sekian, silahkan masuk ke penyelesaian yang pertama. Fx sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Pembagiannya itu bolehnya di bagian sini. Menjadi X sama dengan 15 derajat K kali 180 derajat. Ini merupakan bentuk umum dari penyelesaian yang pertama. Mari kita masukkan nilai-nilai K tertentu. Untuk K yang pertama, K sebesar 0 berarti X sama dengan 15 derajat ditambah 0 kali 180 derajat. Sama dengan, kita hitung terlebih dahulu yang perkalian, dia adalah 0 derajat ditambah dengan 15 derajat, 15 derajat. Apakah dia memenuhi untuk selang interval yang diberikan? Dia memenuhi. Ingat, harus dimulai dari TM dan diakhiri dengan TM pula. Berarti kita harus mencoba K sebelumnya. Bilangan bulat sebelum 0 adalah negatif 1. X sama dengan 15 derajat. Dia adalah negatif 180 derajat. Kalau 15 derajat dikurangi 180 derajat adalah negatif 165 derajat. Ternyata masih memenuhi. Berarti sebelumnya lagi negatif 2. X sama dengan 15 derajat ditambah negatif 2 kali 180 derajat. Dia adalah negatif 360 derajat ketemu dengan positif 15 derajat, negatif 345 derajat. Sudah
tidak memenuhi. Berarti sudah stop, tetapi naikkan nilai K dari K sama dengan 0, K sama dengan 1, X sama dengan sebesar 195 derajat, dia memenuhi. Lanjutkan nilai K-nya, K sama dengan 2, X sama dengan 360 ditambah 15, 375 derajat. Ternyata dia sudah di luar interval batas yang diberikan. Penyelesaian yang kedua untuk soal tersebut adalah fx 2x sama dengan min alfa min 30 derajat K kali 360 derajat. Masih bisa disederhanakan, dibagi 2, X min 15. Penyelesaian bentuk yang kedua, bentuk K sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 15 derajat ditambah 0 kali 180 derajat, negatif 15 derajat, memenuhi. Untuk selang interval yang diberikan, turunkan nilai K-nya, min 1. Negatif 195 derajat, sudah tidak memenuhi. K sama dengan 1. derajat dikurangi 15 derajat adalah 165 derajat. Dia masih memenuhi. K sama dengan 2. derajat dikurangi 15 derajat, 345 derajat. Ternyata masih memenuhi. K sama dengan 3. 525 derajat, sudah di luar batas interval. Dengan demikian, himpunan penyelesaiannya adalah 165 negatif, negatif 15 derajat, 15 derajat, 165 derajat, 195 derajat, dan diakhiri 345 derajat. Untuk selang interval negatif 180 derajat sampai dengan 360 derajat. Berikutnya untuk contoh soal nomor 2. Ada soal seperti itu yang mana masih terlalu kompleks untuk ruas kiri. Jadi kita harus pelan-pelan merubahnya agar supaya ruas kiri hanya memuat unsur cos fungsi. Artinya di sini masih ada koefisien 8 dan masih ada konstanta 5, kita harus pindah ke ruas kanan. Pelan-pelan teman-teman, kita pindah 5-nya terlebih dahulu. Berarti 1 dikurangi 5 menjadi negatif 4. Kemudian pindah angka 8-nya menjadi cos sekian sama dengan min 4 dibagi 8. Berarti antara 4 sama 8 bisa disederhanakan jadi min setengah. Nah, di sini menjumpai cos bernilai negatif, ada dua konsep dasar yang harus dipecahkan. Yang pertama, setengah itu sendiri. Setengah merupakan cos dari berapa? Dia adalah cos 60 derajat. Kemudian selain itu, negatif di sini. Negatif menandakan berada di manakah sudut itu. Ingat, aturan di berbagai kuadran. Untuk cos negatif dia berada di kuadran 2, kalau tidak 2, kuadran 3. Silahkan pilih yang lebih sederhana, kuadran 2. Sekarang kita menggabungkan dua konsep yang ada. Dengan alfa sebesar 60 derajat dan dia berada di kuadran 2, yang mana kuadran 2 itu formulanya adalah 180 derajat min alfa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa min setengah dia merupakan nilai yang setara dengan cos 120 derajat. Dari mana 120 derajat? 180 derajat min 60 derajat. Berarti soalnya bisa kita rubah bentuknya menjadi bentuk seperti itu.
cos sekian, berarti ini adalah fx-nya dan dia adalah alfa. Langkah berikutnya, bentuk umum dari penyelesaian yang pertama. Fx sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Ruas kiri usahakan hanya memuat variabel X saja. Berarti 10 derajatnya kita pindah dan digabungkan dengan 120 derajat, menghasilkan 110 derajat. Dia tetap, kemudian karena di sini masih min X, upayakan dia itu selalu dalam bentuk X. Kenapa? Supaya meminimalisir kesalahan perhitungan, berarti perlu dikalikan min 1. Sebagai akibatnya, dia menjadi X, yang 110 derajat menjadi negatif 110 derajat, yang dihubungkan dengan operasi penjumlahan, dia berubah menjadi dikurangi K kali 360 derajat. Itulah bentuk umum dari penyelesaian persamaan kosinus yang pertama. Tinggal kita masukkan nilai-nilai K tertentu. K yang pertama, K sama dengan 0. Mari kita masukkan 0 ke dalam K di sini. Berarti X sama dengan min 110 derajat dikurangi 0 kali 360 derajat, min 110 derajat. Apakah min 110 derajat dia memenuhi untuk interval yang diberikan? Ternyata tidak memenuhi. Karena tidak memenuhi, apakah satu dia memenuhi? Kita coba saja. X sama dengan min 110 derajat dikurangi 1 kali 360 derajat, negatif 470 derajat. Loh, negatifnya malah semakin besar alias semakin tidak memenuhi. Artinya apakah di sini tidak ada satupun nilai X yang memenuhi? Belum tentu. Ini tadi kan kita mencoba K semakin ke atas. Coba untuk K semakin ke bawah. Di bawahnya 0 adalah negatif 1. X sama dengan min 110 derajat dikurangi min 1 kali 360 derajat, 250 derajat. Nah, ternyata di sini di saat K sama dengan min 1 justru menghasilkan jawaban nilai X yang memenuhi. Jangan puas untuk berhenti di situ. Ingat, kuncinya adalah awali TM, akhiri TM. Ini benar dia diakhiri TM, tapi belum diawali dengan TM. Kita harus lanjut lagi untuk KK yang lebih kecil, negatif 2. Berarti X sama dengan sekian. Ini 720 derajat ketemu dengan min 110 derajat menjadi 610 derajat. Ternyata sudah di luar batas yang diberikan. Mari kita lanjutkan untuk penyelesaian yang kedua. Yang kedua berbunyi Fx sama dengan min alfa ditambah K kali 360 derajat. Ingat Fx dan alfanya dari sini. Berarti 10-nya kita pindah terlebih dahulu. Min X sama dengan min 130 derajat K kali 360 derajat. Karena masih min X dikalikan min 1. Berarti berubah menjadi X sama dengan 130 derajat min, hati-hati, 360 derajat. Ini adalah bentuk umum dari penyelesaian persamaan kosinus yang kedua. Tinggal kita substitusikan nilai-nilai K tertentu. K sama dengan 0, berarti X sama dengan 130 derajat min 0 kali 360 derajat, 130 derajat. Berarti memenuhi. Karena dia memenuhi, coba dulu atasnya, buktikan apakah dia tidak memenuhi atau justru masih memenuhi. K sama dengan min 1, X sama dengan 130 derajat dikurangi min 1 kali 360 derajat. Dia adalah 360 derajat ketemu dengan 130 derajat, berarti 490 derajat. Oh, ternyata dia sudah TM, tidak memenuhi. Karena dia diawali TM, kita harus tutup dengan TM pula. Berarti apakah satu sudah TM? Buktikan saja. 130 derajat min 1
kali 360 derajat, jawaban akhirnya adalah negatif 230 derajat. Ternyata dia sudah di luar batas interval yang diberikan. Berarti kita tinggal menyimpulkan. Dari dua penyelesaian yang ada, diperoleh nilai yang memenuhi hanya sebesar 2 tempat. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah sekian dan sekian. Kita tuliskan urut dari yang terkecil, berarti 130 derajat dan juga 250 derajat. Selesai. Itulah himpunan penyelesaian dari soal nomor 2. Oke, demikianlah penyelesaian dari dua contoh soal terkait dengan persamaan kosinus. Semoga dari video kali ini teman-teman bisa semakin paham terkait dengan penyelesaian sebuah persamaan kosinus. Sekian video pembelajaran kali ini, sampai berjumpa pada video-video pembelajaran dan pembahasan soal lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.